غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah berkahi umurnya. Para ibu-ibu, para muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hadirnya panjenengan di majelis ini Allah berkahi umurnya. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang bagaimana Allah membalas kepada orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah bagi perempuan ibu-ibu, ini perempuan ibu-ibu. Bagi ibu-ibu, barang siapa yang sabar atas perilaku suaminya, perilaku tidak baik suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala sebagaimana pahalanya Sayyidatah Asiyah. Siapa Sayyidatah Asiyah? Istrinya Firaun. Dan juga sebaliknya, apabila seorang laki-laki sabar terhadap perilaku jelek daripada istrinya, perilaku buruk daripada istrinya, maka laki-laki suami yang sabar atas perilaku istri yang tidak baik itu, Allah akan berikan pahala seperti pahalanya Nabi siapa bu? Nabi Ayub. Untung tadi sudah disiarkan kalau uang kencelengan akan dibagikan kepada kaum duafa. Kalau belum, dijadikan sebagai surprise bagi orang yang bisa menjawab. Nabi Ayub dicoba dengan berapa cobaan bu? 4. 1, hartanya habis, dibakar oleh ifritnya, tentara-tentaranya iblis. Yang kedua, anaknya digoncang gedungnya hingga tertimpa itu bangunan, habis anaknya. Yang ketiga, tubuhnya penuh penyakit gatal sampai digaruk oleh Nabi Ayub, kukunya sampai rontok saking gatalnya. Yang keempat, para penduduk jauh sampai orang yang beriman kepada Nabi Ayub menjauhi daripada Nabi Ayub alaihissalam. Tapi tetap Nabi Ayub alaihissalam walaupun diberikan cobaan yang luar biasa tetap beriman, taat dan ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki Ayub alaihissalam walaupun diberikan cobaan yang luar biasa tetap beriman, taat dan ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi laki-laki tidak perlu capek-capek mendapatkan ujian, cukup ujiannya seorang istri yang cerewet, marah-marah terus, dapat pahala. Tidak perlu capek-capek mendapatkan ujian, cukup ujiannya seorang istri yang cerewet, marah-marah terus, dapat pahala. Yang Al-Mahbub telah berkata, orang yang mulianya kita, bagindanya kita, Al-Habib yang dicintai. Siapa Al-Habib? Orang yang mulia ini siapa? As-Sayyid Abdullah Al-Haddad. Namanya adalah Abdullah Al-Haddad. Beliau telah berkata,
Abdullah Al-Haddad ini, siapa Abdullah Al-Haddad ini? Sahibut tariqatil mashhurah. Beliau ini memiliki tariqah yang sangat masyhur. Jadi di Islam itu Bu, ada banyak tariqah dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kerennya bahasa sekarang, memiliki banyak manhaj. Ada manhaj salaf, ya, ada manhaj tariqah as-sadili, an-naqsabandi dan sebagainya. Itu adalah jalan bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda manhaj, berbeda tariqah, tidak masalah selagi tetap mengatakan Allah itu satu, Nabi Muhammad adalah utusannya, amalannya tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Yang tidak boleh berbedanya manhaj, berbedanya madhab, berbedanya tariqah menyebabkan satu sama lain saling hujat menghujat. Artinya di dalamnya sudah bukan kebaikan lagi. Artinya berbeda biasa, toleransi, saling menerima. Yang penting panjenengan tetap ibadah kepada Allah. Yang penting dia tidak mengatakan Tuhan dua. Yang penting tidak mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Beliau ini, mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi jangan sampai ketika kita punya tetangga yang berbeda manhaj, yang berbeda tariqah, jangan sampai kita mencela tata cara mereka dalam beribadah. Jalani apa yang kita yakini. Yang penting panjenengan punya dasar, bukan asal-asal punya guru atau punya kitab atau punya referensi yang menjadi acuan ibadah panjenengan. Tidak boleh saling bertengkar hanya gara-gara ibadah, karena bertengkar itu sendiri oleh Allah dilarang. Kecuali kita berperang dengan non-muslim yang telah membuat sakit agama kita. Baik. Fastilahu ba'di ahli balad, adapun istilah sebagian penduduk kota. Anna dzurriyyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keturunan Nabi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dzakara, jika ada seorang laki-laki, yuqalu lahu habibun, maka dia disebut dengan habib. Jadi ada penduduk yang mengatakan, yang memanggil apabila ada keturunan Nabi. Keturunan Nabi itu Pak, Ibu, keturunan Nabi itu adalah anak cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak cucu Nabi ini kalau laki-laki dipanggil dengan habib. Dengan habib. Wa in kanat unsa yuqalu laha hubabah. Kalau perempuan dipanggil dengan hubabah. Enggak boleh ngaku-ngaku habib. Harus betul-betul keturunannya jelas. Wa in kanat unsa yuqalu lahu hubabah, apabila seorang perempuan dipanggil dengan hubabah, kalau laki-laki dipanggil dengan habib, kalau perempuan dipanggil dengan hubabah. Wastilahul aksar, dan juga istilah yang paling banyak digunakan adalah yuqalu lahu sayyid wa sayyidah. Dan ada panggilan yang paling banyak digunakan untuk memanggil keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada pula panggilan sayyid dan sayyidah. Ada namanya Sayyidatah Fatimah, ya. Ada namanya Sayyid Husain, Sayyid Hasan dan sebagainya. Panggilan Sayyid dan Sayyidah sama juga merupakan panggilan bagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada panggilan 4, Bu. Ada yang manggil sebagian penduduk, sebagian orang memanggil dengan habib dan hubabah. Ada juga yang memanggil dengan sayyid dan
sayyidah. Apa nasihat? Apa yang dikatakan oleh Abdullah Al-Haddad? Beliau mengatakan, ar-rajulul kamil, laki-laki yang sempurna. Yang sempurna di bidang apa? Fi dinihi, di bidang agamanya. Ini adalah kalau panjenengan ingin suaminya sempurna. Yang sempurna di bidang apa? Fi dinihi, di bidang agamanya. Ini adalah kalau panjenengan ingin suaminya sempurna. Inilah perkataan Al-Habib. Huwallazi yusamihu ayyusahilu fi huquqihi. Ialah orang yang memudahkan di dalam hak-hak dirinya, dan juga wala yusami fi huquqillahi ta'ala, dan tidak menganggap mudah di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sempurna itu bagi laki-laki adalah orang yang menganggap mudah urusan dirinya, tapi tidak menganggap mudah di dalam urusan agamanya. Apa yang dimaksud? Contoh, seperti laki-laki ingin berhias, seperti laki-laki, pokoknya yang dimaksud ini adalah bagaimana tetap mengedepankan hak-haknya Allah daripada hak-haknya dirinya sendiri. Contoh, dirinya pengen ke pasar, pengen ke kondangan, ini kan urusan pribadi. Tapi pada waktu itu waktunya sholat, lebih memudah, lebih. Kalau kita memudahkan urusan kita, berarti kita tinggalkan dulu urusan melakukan sholat. Tapi kalau kita menganggap mudah urusan agama, urusan Allah, hak-haknya Allah, kita tinggalkan sholat, pergi tempat kondangan. Seharusnya bagaimana, Bu? Sholat dulu, baru kita pergi kondangan. Nah, ini adalah laki-laki yang sempurna. Jadi kalau suami panjenengan mau dikatakan suami yang sempurna, kedepankan ibadah, tinggalkan yang jelek. Jadi jangan utamakan perintahnya Allah, urusan pribadi belakangan. Ini adalah laki-laki yang kamil. Contoh juga seperti sholat yang kita sebutkan tadi, waslis sya'ar, dan menyambung rambut, dan tidak boleh. Fadzalika haramun, maka itu adalah haram. Warajulun nakis, laki-laki yang kurang. Kalau tadi laki-laki yang sempurna, laki-laki yang kurang adalah walladzi yakunu 'alal aksi. Laki-laki yang kurang yaitu laki-laki yang sebaliknya tadi, bi ayat tasya fi huquqillahi ta'ala, membuat longgar hak-haknya Allah, wala yattasi fi huquqi nafsi, dan tidak mempermudah hak-haknya sendiri. Jadi artinya menganggap serius urusan pribadinya, tapi melonggarkan urusan Allah. Ini penting, undangan ini penting. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan kita manusia, Bu. Allah tidak ciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hak-haknya Allah ini penuhi dulu. Tidak ada yang lebih penting daripada hak-haknya Allah. Baik, ini bisa dipahami? Jadi orang nakis itu, orang yang tidak sempurna adalah lebih mengedepankan urusan pribadinya daripada urusan Allah. Kalau seperti itu panjenengan, suami panjenengan, maka dia termasuk orang yang kurang.
Kalau suaminya belum sholat, sudah mau berangkat urusan pribadi, papa, jangan dulu pak, nanti jadi laki-laki yang kurang. Biar engkau jadi laki-laki yang sempurna, ayo sholat dulu, ayo zakatnya bayar dulu, baru kita ke mall pak. Mall urusan pribadi tidak bu, zakat urusan Allah tidak. Ketika panjenengan sudah nyampe nisab, seperti tadi infak, berarti panjenengan alhamdulillah walaupun ada Jumat kelima, panjenengan tetap sibukkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Tadi kata saya dengar ada khutmil Quran, yang bisa alif ba ta baca alif ba ta. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Yang penting panjenengan duduk di sini sudah mendapatkan fadilah daripada keutamaan membaca Al-Qur'an. Malu Ustaz, nggak ada malu demi agama. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun, suatu kisah. Ini pengarang kitab bercerita kepada panjenengan. Kana li ba'di salihin, ada sebagian orang yang soleh, akhun salihun, memiliki saudara yang soleh. Jadi sebagian orang soleh memiliki saudara yang soleh. Yazuru kulla sanatin marrah. Sebagian orang soleh ini biasa bersilaturahim kepada yang soleh saudaranya ini setiap tahun. Jadi biasa bepergian kepada saudara yang soleh ini setiap tahun. Faja'a marratan li ziyaratihi. Lalu suatu ketika datang untuk berziarah kepada saudara yang soleh ini. Fadaqqa babahu, kemudian mengetuk pintunya. Pintu rumahnya diketuk, namanya juga mau ziarah bu, mau main. Assalamualaikum, sudah ngetuk pintu, salam. Faqalat zaujatuhu, kemudian istrinya keluar bertanya, istri saudara solehnya itu, istri saudaranya bertanya, man hada, siapa ini? Jadi bertanya. Faqala, kemudian yang bertamu tadi menjawab, aku zaujika fillah, saya ini adalah saudara suamimu di dalam Allah. Ja'a li ziyaratihi, saya datang untuk berkunjung kepada suami engkau. Faqalat, kemudian istri tadi menjawab, dhahaba yahtatibu, suami saya sedang pergi mencari kayu bakar. La raddallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan dia lagi. Artinya ada sosok laki-laki, sosok B punya teman A, punya saudara A ini orang soleh sekali. Kemudian B ini bertamu ke rumahnya si A. Setelah nyampe ke rumahnya si A, ketok pintu, keluar istrinya bertanya, siapa? Saya saudaranya si A, saya saudaranya suami engkau. Saya ingin bersilaturahim kepada suamimu. Kemudian menjawab istrinya, suami saya mencari kayu bakar. Semoga Allah tidak mengembalikannya lagi. Wabalawat fi sabihi, dan sangat bersungguh-sungguh sekali di dalam menghina suaminya ini. Artinya keterlaluan sekali dalam menghinanya. Fabainama huwa kadzalika, pada saat istrinya ini menghina kepada suaminya, mendengar perkataan itu si B ini, wa idza bi akhihi qad hamala asadun husmata khatabin, tiba-tiba saudaranya ini datang bersama dengan harimau yang membawa kayu bakar, membawa kayu. Wa huwa muqbalun bihi, laki-laki itu menghadap
kepada suaminya itu menghadap kepada harimau yang sedang membawa kayu bakar itu, summa anzalal khataba, kemudian menurunkan kayu bakar an dhokhril asad yang ada di pundak dari punggungnya harimau. Jadi ternyata saudaranya ini lagi pulang bersama dengan harimau yang sedang harimau ini membawa kayu bakar. Jadi harimau bawa kayu bakar menemani laki-laki yang dihina oleh istrinya tadi. Setelah menurunkan, suaminya ini, laki-laki ini menurunkan kayu bakar dari atas punggung harimau, wa qala, dan berkata, idhab barakallahu fika, mengatakan kepada harimau, pergilah sana, semoga Allah memberkahi kamu. Sabar sekali. Padahal dia mendengar perkataan istrinya yang bagaimana mendoakan dia begitu hina di depan saudaranya lagi. Kira-kira nih Bu, kalau panjenengan mendoakan suaminya di depan saudaranya sendiri, di depan saudaranya suaminya, sakit tidak hatinya suaminya itu? Jadi ada saudaranya bertamu, tiba-tiba suaminya datang, suaminya dihina di depan saudaranya. Kemudian summa adkhala akhahu ba'da taslim ali wa tarhib bihi. Kemudian laki-laki yang soleh ini mempersilahkan masuk kepada saudaranya setelah memanggil salam, dan juga setelah mengucapkan selamat datang kepada saudaranya. Fa'at amahu, kemudian menyuguhkan makanan. Setelah disuguhkan makanan, summa wadda'ahu wan sarafa ala ghayatil ajab min sabrihi 'alaiha. Kemudian si tamu tadi memohon untuk mengundurkan diri, mau pulang pamit, sambil berpaling dan sangat takjub atas kesabaran saudaranya atas perilaku daripada istrinya. Wa adami jawabi fi sabbiha, dan tidak menjawab orang yang soleh tadi atas hinaan daripada istrinya. Jadi setelah pulang dengan penuh penasaran, penuh takjub kepada saudaranya yang sangat sabar dihina oleh istrinya, padahal dia bukanlah penakut. Kalau penakut kan nggak mungkin bisa menaklukkan harimau, ya kan? Ternyata di luar bisa menaklukkan harimau, di dalam harimau yang di dalam nggak bisa ditaklukkan. Keganasan ibu rumah tangga tidak bisa ditaklukkan. Summa ja'ahu fil amis tsani. Kemudian saudaranya ini datang di tahun yang kedua, Bu. Di tahun yang kedua. Saya hanya bacakan kitabnya ya Bu, jangan tersinggung saya. Kalau ada yang Ibu seperti ini ternyata enggak contoh. Enggak ada di sini. Maksudnya saya hanya membacakan kitab. Summa ja'ahu fil amis tsani. Kemudian datang pada tahun kedua. Jadi mau datang lagi nih silaturahim pada tahun kedua. Karena memang setiap tahun datang. Setelah datang fadaqal baba, mengetuk pintu lagi. Tok tok tok. Setelah tok 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 keluar istrinya saudaranya. Faqalat, kemudian bertanya, man hadza? Siapa ini? Nah, kayaknya wanita baru. Soalnya yang kemarin setahun kemarin nanya, sekarang nanya lagi, man hadza? Siapa ini? Qala, menjawab tamu tadi, saudara sebagian orang yang saleh ini, aku zaujika ja'a yazuruhu. Jawaban seperti tahun kemarin, saya adalah saudara suamimu, saya datang untuk bersilaturahim, berziarah kepada suamimu. Qalat marhaban. Nah, ini ternyata bertolak belakang dengan tahun sebelumnya. Marhaban, dengan penuh kasih sayang mengucapkan selamat datang, silakan. Wa balagat fi sana'i alaihi wa ala zawjiha. Dan perempuan ini berlebihan dalam menyanjung tamunya dan berlebihan di dalam menyanjung suaminya. Kalau tadi kan setahun kemarin
yang bersilaturahim menerima hinaan suaminya itu di hadapannya. Jadi berlebihan di dalam menghina suaminya. Kalau yang sekarang bertamu kedua kalinya, ke tahun kedua, berlebihan di dalam memuji suaminya. Wa amartu bintidari, kemudian mempersilahkan untuk menunggu suaminya. Setelah menunggu suaminya, faja'ahu, kemudian datang saudaranya ini, wal khatabu ala dhakhrihi, dan kayu bakarnya itu dipenggul sendiri, Pak. Aduh Bapak, Ibu. Dan kayu bakarnya ini oleh saudaranya ini dipanggul sendiri. Kalau sebelumnya yang manggul kayunya siapa, Bu? Harimau. Yang tahun sebelumnya harimau, sekarang dipanggul sendiri. Heran-heran tamunya ini. Loh, perasaan tahun kemarin harimau yang manggul, kok sekarang dipanggul sendiri? Fa'adkhalahu wa at'amahu. Lalu Allah Subhanahu, tamu ini dipersilakan untuk masuk, kemudian diberikan makan. Falamma arada maqama farakatahu, ketika ingin berpamitan tamu ini, salahu, bertanya, penasaran kan, Bu? Yang sebelumnya tahun kemarin dihina, didoakan semoga tidak kembali, setahun sekarang berbeda sekali. Bukan hanya memuliakan tamunya, tapi juga sama suaminya sangatlah baik sekali. Akan tetapi ada penglihatan yang berbeda. Jadi penasaran tamu ini, bertanya, amma ra'a min tilka wa hadhihi, mempertanyakan tentang apa yang terjadi kok berbeda dengan tahun sebelumnya. Wa min hamlil asadi khatabahu, dan juga mempertanyakan kenapa tidak lagi harimau yang membawa kayu itu. Faqala, kemudian laki-laki ini menjawab, ya akhi, wahai saudaraku, tuwafiyat tilkas sarishatu, wanita yang cerewet itu, wanita yang akhlaknya buruk itu telah wafat. Wa kuntu sabiran ala su'miha, dan saya sangat sabar atas perilaku jeleknya istri itu. Karena sabar, fasakharallahu ta'ala li al-asad li sabri alaiha. Karena saya sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala menjinakkan padaku pada harimau karena kesabaran atas sikap daripada istriku. Summa tazawwajtu, kemudian saya menikah. Hati salihah, kepada wanita yang soleh ini. Wa ana fi rahati maha, dan saya itu merasa nyaman, berasa nyaman sekali tinggal bersama dia. Bersama dia saya merasa senang sekali. Karena dia itu soleha, nyaman bertinggal sama istri yang tahun kedua ini. Fanqadha annil asadu, kemudian diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada singa yang tadi itu. Fahtajatu an ahmil al-khatab ala dhakhri, kemudian aku terpaksa membawa kayu bakar atas punggung saya karena kesenangan saya terhadap wanita yang saleh ini. Artinya memang ini sebenarnya yang seharusnya mendengar ini adalah kaum laki-laki. Artinya ada fadilah yang luar biasa atas kesabaran seorang laki-laki terhadap istri yang ya cerewet lah, yang tidak baik budi pekertinya. Tapi yang lebih baik soleh, Bu, walaupun dia harus memikul dengan kayu bakar sendiri. Kalau jadi wanita yang soleh, dia menikmati. Tapi satu sisi Allah cabut kenikmatan yang lain. Tapi di dalam rumahnya akan adem ayam, tenang, sakinah, mawaddah dan warah. Makanya ada sebagian ulama di antaranya kalau ingin wali itu harus sabar terhadap perilaku istrinya yang tidak baik.
insya Allah akan cepat wali. Ya setidaknya wali murid lah. Makanya suami-suami yang di sana sabar. Insya Allah akan Allah berikan fadilah yang luar biasa. Walaupun di rumah itu tidak diberikan kenikmatan oleh istrinya, insya Allah. Walaupun di rumah itu tidak diberikan kenikmatan oleh istrinya, insya Allah di luar sana Allah akan berikan peluang-peluang nikmat yang luar biasa. Walaupun di rumah itu tidak diberikan kenikmatan oleh istrinya, insya Allah di luar sana Allah akan berikan peluang-peluang nikmat yang luar biasa. Yajuzu lizauji ayyadriba zaujatahu ala tarkiz zinah. Diperbolehkan. Saya hanya bacakan kitab ya. Ini hanya tentang hukum Islam, hanya hukum Islam. Dan bagi ibu harus mengambil ibrah, pelajaran. Apabila ada yang tidak sesuai dengan hukum ini, berarti tidak baik untuk dijalankan. Faidatun, suatu faidah, yakhruj yajuzu lizauji. Boleh bagi suami ayadriba zaujatahu, memukul istrinya. Tapi dengan syarat kemarin, beberapa bulan kemarin itu mukulnya sekiranya tidak membuat mudarat kepada seorang istri. Mukul yang baik, yang makruf. Ya nggak tahu ya, nggak mukulnya. Nakal nih istri. Jangan sampai memar-memar dan apalagi masuk rumah sakit, nggak boleh. Oh, bukan mukul. Nah itu saya nggak tahu cara mukul, tapi yang dalam Islam sekiranya tidak, mukulnya itu tidak membuat mudarat sampai patah-patah dan sebagainya. Boleh ayadriba zaujatu ala tarkiz zinah, apabila meninggalkan menghias wa yuriduha, sedangkan suaminya menginginkan dia berhias. Berhias nah yang berhias dek, saya ingin ngelihat kecantikanmu, saya ingin lihat skincare yang saya beli untukmu. Ya, saya kan orang Madura, Bu. Beda, Bu. Skincare. Yalah ngikutin jenengan aja lah. Ya memang bahasa kampung nggak bisa jauh, nggak bisa beda, bisa dilupakan. Skincare ya. Sudah betul nggak? Nah, ya, alhamdulillah nih. Jadi nggak jadi skincare. Skincare. Jadi apabila suaminya meminta berhias kepada istrinya, istrinya menolak. Tinggal sedikit, Pak. Kalau dipakai habis. Boleh suaminya mukul. Wa tarkil ijabah ilal firas, dan juga boleh memukul ketika istrinya tidak mau datang ke tempat tidur. Nah itu sudah mau beli skincare, pesanan udah nyampe. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau istrinya diajak tidur nggak mau, padahal malam-malam seharusnya tidur main HP terus. Diajak tidur nggak mau, boleh ya, boleh dipukul. Ya yang penting jangan sampai fatal, jangan sampai melebihi pukulannya. Tidur yang tidur. Ini kalau diamalkan insya Allah akan harmonis ini kalau diamalkan. Yang mukulnya aja sudah ini yang cantik nih dipukul. Cuma kadang perempuan kan senang Bu diperlakukan seperti itu. Nggak tahu kalau ibu nggak tahu senang apa enggak kalau dibegituin. Wa ayatribaha ala khuruji minal mansili bi ghairi idzni, dan boleh memukul istrinya ketika istrinya keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Itu keluar, makanya Bu kalau keluar rumah panjenengan harus izin kepada suami. Wa ala darbihal walad,
walad alladhi la yakilu 'inda bukaihi, dan boleh memukul istrinya ketika istrinya memukul anaknya yang akalnya belum sempurna, artinya masih kecil, belum tahu apa-apa. Karena nangis, dipukul. Kamu nak nangis terus, sama istrinya. Suaminya nggak terima, pukul juga istrinya. Perasaan yang mukul biasanya suaminya, yang belain istrinya, ibunya biasanya. Atau memang biasa lebih galak ibu biasanya. Kalau ada istri yang mukul anak karena nangis, tapi anaknya belum tahu apa-apa, masih kecil, dipukul, boleh suaminya mukul istrinya. Mukul, saya membaca kitab ini didengar sama istri saya. Istri saya menjawab begini, kok kayak KDRT ya? Kok kayak KDRT ya bacaannya itu ya? Oh enggak, ini tidak KDRT. Ini mukul bukan seperti mukul sebagaimana orang mukul di luar. Mukul dengan penuh kasih sayang, karena intinya adalah bagaimana perempuan itu berubah ke jalan yang lebih baik. Dan cara mukulnya pun sudah diatur di dalam Islam, jangan sampai merusak secara fisik. Dan juga di sini kan juga negara yang tidak negara undang-undang di sini, jangankan dipukul, dibentak aja bisa dilaporin. Padahal sebenarnya kalau diterapkan ini kan, yang dipukul ini kan, pukulan dalam Islam kan tidak pernah mengajarkan sampai keras kasar seperti itu. Artinya memukul yang sesuai syariat. Ya seperti tadi itu, mukul tapi tidak membekas. Gimana caranya? Ya berarti begini. Nah, ini juga yang tidak boleh ini. Yang ala satmi ajnabi, atau boleh memukul karena istrinya mencaci maki orang lain. Orang lain dicaci maki. Akhirnya dipanggil. Bu, nggak boleh caci maki, Bu. Apa Pak, gini. Nggak boleh dalam Islam. Enak kan, Bu? Ya kan? Sudah nasihati karena nggak dengerin. Sama Islam disuruh pukul, nggak boleh ya? Ya papa, ya kayak TK jadinya. Tapi hal yang seperti itu jadi romantis, bro. Jadi romantis. Makanya yang enak itu yang mendengarkan ini dua pihak, sehingga yang istri bisa nerima karena ditegur seperti tahu. Kalau nggak belajar begini kan dikira lelucon. Kayak lelucon. Tapi kalau bisa mengamalkan, kedua belah pihak bisa mendengarkan kitab ini, insya Allah keluarga itu menjadi keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa ahdi lihyatihi, dan juga menarik jenggotnya. Suaminya ditarik jenggotnya. Iseng, papa jenggotnya panjang. Enggak, ini dicukur bukan karena ditarik istri, enggak. Enggak, dipukul. Jadi boleh dipukul. Wa qauliha lahu, dan mengatakan kepada suaminya juga boleh dipukul ketika mengatakan gini, ya himaru, hai himar. Wah, ini keterlaluan, Bu. Bukan himar, saya Wahid. Bukan himar, saya ini si fulan. Kan jadi enggak marah. Jadi ngasih tahu tapi dengan yang cara baik, makro. Kira-kira laki-laki bisa ngamalin ini enggak ya, cara mukul yang seperti ini? Ya balid, wahai orang yang tolol, manggil suaminya dengan sebutan seperti itu, boleh dipukul. Wa in satamaha qabla dzalika, meskipun yang mulai mencaci maki itu laki-lakinya nyerotos, dibales, sudah enggak kuat kan istri kan? Ini saya sabar-sabar kok nyerotos banget ini suami. Dibalas, iya kamu yang tolol lah. Walaupun yang mulai itu suami, boleh suaminya itu mukul. Ya tapi mukulnya dengan cara yang tadi, ya biar jadi harmonis. Ya mukulnya kan beda, mukulnya beda.
Jangan lawan, jangan ikutin saya kalau jelek. Ikutin jelek, ya kan? Nggak jadi. Artinya yang ada di benak kita itu adalah nafsu ammarah. Dengan cara mengikuti kitab ini reda, karena mengamalkan syariah. Lebih ngikutin syariah apa amarah, Bu? Ngikutin amarah apa ego? Nah, sama amarah sama ego. Ngikutin amarah apa syariat? Syariat. Orang yang ngikutin syariat hidupnya mulia di dunia, mulia di akhirat. Penuh kenikmatan di dunia, penuh kenikmatan di akhirat. Ini sebentar di dunia, yang lama di akhirat. Yang paling nikmat itu, Bu, adalah suami dan istri itu yang tinggal serumah, yang tinggal bersama di dunia, kemudian setelah di akhirat dia masih bersama. Itu jauh lebih nikmat daripada tinggal bersama bidadari dan sebagainya. Itu kenikmatan yang luar biasa. Artinya binalah panjenengan rumah tangga itu dengan cara yang baik, sehingga panjenengan bersama suami itu kekal sampai ke akhirat. Harta panjenengan, punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, jangan hanya ada di dunia, bawa ke akhirat. Bagaimana cara membawa dunia panjenengan ke akhirat? Dengan cara kencelengan tadi, dibuat, diberikan kepada kaum duafa, diberikan ke fakir miskin, diberikan kepada yatim piatu dan sebagainya. Insya Allah harta panjenengan dibawa ke akhir. Kalau enggak bawa ke akhirat rugi, Bu. Apalagi yang masih muda-muda, apalagi yang kerja suami istri. Dibeli ini, dibeli itu, bajunya banyak, emasnya banyak, tahu-tahu dipanggil oleh Allah. Siapa yang pakai baju barunya? Siapa yang pakai emas barunya? Nah, itu jenengan yang jawab, bukan saya. Lah, siapa yang menjamin kita hidup selamanya? Siapa yang menjamin suami kita mati duluan? Tidak ada yang jamin. Sudah jenengan susah payah sama suaminya, Bu. Cari nafkah berdua. Walaupun jenengan tinggal di rumah, megangin uang, yang ngerekenin yang itu kan jenengan, Bu. Suaminya tinggal transfer straight, jenengan yang megang, tahu-tahu terima beres suaminya, bayaran anak, bayaran itu, jenengan. Ada yang cari beres barang-barang juga, jenengan jualan juga, jenengan Shopee apa namanya itu, dagang online dan sebagainya. Giatlah jenengan. Tahu-tahu jenengan wafat, yang duduk di mobilnya orang lain. Yang pakai baju bagusnya orang lain. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya adalah bagaimana pakaian-pakaian yang bagus itu tetap, setiap keringat yang keluar dari panjenengan, Allah berikan nikmat lewat keringat panjenengan, sisihkan kepada orang yang fakir dan miskin, agar panjenengan nikmati. Dia hanya di dunia nikmatinya, saya di akhirat nikmatinya surga. Sampai pakai begini, Bu. Ya. Pakai apa namanya? Kepai, apa kipas. Kepai itu bahasa Madura. Ya, namanya juga pendatang, tidak jauh dari bahasa rumah. Baik. Terus wa'ala kasfi wajhiha li ghairi mahramin. Boleh juga dipukul perempuan itu karena membuka wajahnya kepada orang yang haram untuk melihatnya. Artinya kalau kita tidak perlu pakai cadar, tapi muka panjenengan ini ditunjukkan kepada orang lain, walaupun panjenengan tidak cadaran, kan memang bisa dilihat, Bu. Tapi kalau dipertunjukkan niat jenengan pakaian, niat berjenengan berhias muka biar orang lainnya lihat jenengan, tidak boleh. Tidak niatkan, karena kalau memang terpaksa harus keluar, niatkan agar suaminya tidak jelek, jaga martabat suaminya. Karena kan kalau tidak pakaian bagus, kadang si A itu istrinya kasihan sekali ya, suaminya nggak bisa begini ngerat-ngerat. Nah, kan ada yang begitu, Bu. Tapi ada sekali, ada yang tidak pakai pakaian yang begitu,
Al-Hawas ternyata sederhana sekali, tergantung dari niat, tergantung dari. Yang paling penting adalah jangan panjenengan punya niat agar wajah panjenengan, ada leguk tubuh panjenengan untuk dilihat kepada orang lain, orang yang bukan mahramnya. Au taqullu miha ma'ajnabi, boleh juga dipukul apabila seorang wanita berbicara dengan orang lain. Dengan orang, maksudnya orang lain yang bukan mahramnya. Tanpa ada kebutuhan, Atau autakallumiha ma'azauji liyasma'al ajnabi sautaha, atau dia berbicara kepada suaminya. Dia memang bicara kepada suaminya, tapi ingin didengar perkataannya itu oleh orang lah, biar suaranya kedengaran si B. Dia pura-pura bicara sama si A, sama si suami. Ini yang panjang lebar, padahal dia tahu kalau di balik pintu ada seseorang. Biar dia dengar suaranya, akhirnya dia bicara sama suaminya. Itu tidak boleh. Boleh dipukul oleh suami. Terus juga au i'ta'iha min baitiha ma lam tajri al'adatu bi i'ta'ihi, atau memberikan sesuatu dari rumahnya yang tidak biasa, yang tidak secara adat diperbolehkan untuk diberi. Menurut kebiasaan tidak perlu diberi, akhirnya diberikan, nggak boleh. Wa alam tinaiha minal wasli, diboleh seorang perempuan itu dipukul ketika melarang suaminya untuk silaturahim. Saya mau ke rumahnya mama, ke rumahnya ibu, yayang seumpamanya. Jangan, baru kemarin ke rumah ibunya, ke rumahnya bapaknya sendiri tiap hari. Bapak istri suaminya mau ke rumahnya ibu, seminggu sekali malah nggak dikasih. Kenapa? Jadi panjenengan itu Bu tidak boleh melarang kepada suaminya untuk silaturahim. Tidak ngelarang Pak Ustadz, saya cuma ingin diajak saja. Monggo. Diatur yang paling baik. Wa fi darbaha ala tarki sholati qaulani asahuha lahu darbuha ala dzalika idza lam taf'al bil amri. Di dalam seorang perempuan, seorang istri meninggalkan sholat, ada dua pendapat. Jadi kalau ada perempuan meninggalkan sholat, ada dua pendapat. Wa asahuha lahu darbuha ala dzalika idza lam taf'al bil amri. Pendapat yang lebih sahih adalah boleh memukul bagi orang yang bagi istri yang tidak melaksanakan perintah Allah. Idza lam taf'al bil amri, ketika suami itu sudah memerintahkan tapi dia tidak melakukannya. Yang sholat, bangun. Ketika seorang istri tidak mau sholat, pendapat yang lebih kuat, artinya ada pendapat nanti di belakang yang tidak boleh memukul istri walaupun meninggalkan sholat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah ketika seorang istri meninggalkan sholat, maka wajib hukumnya, maka boleh baginya untuk memukul istri. Gimana caranya? Semuanya suami istrinya tidur, bangun sayang, bangun, sholat sayang, ya. Nah, iyalah begitu. Pukulnya dengan penuh kasih sayang. Wa'lam annahu aisya'na, ketahuilah bahwa pekerjaan itu, perilaku itu, yang baghi sayogyanya, yutlabu dituntut lirrajuli bagi laki-laki, ayyusya memberikan wasiat imra'atahu kepada istrinya, ayyamurahu wa yudzakkirahu wa yasta'tifa biha. Maka sepatutnya bagi laki-laki agar memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada istrinya
memerintahkannya untuk sholat, memerintahkannya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, dan mengingatkan perkara-perkara yang bisa menyebabkan dekatnya dengan Allah Subhanahu. Yang paling penting adalah wa yasta'tifa biha, dan memberikan kasih sayang kepada istrinya. Ini yang paling penting. Selain mengingatkan, selain memerintahkan, juga memberikan kasih sayang kepada istri. Maka jangan khawatir para suami. Istri-istrimu yang tidak salehah itu, apabila panjenengan sabar, Allah akan berikan pahala seperti apa, Bu? Nah, seperti Nabi Ayub. Doakan saja agar istri-istri yang saleh, yang tidak salehah itu bisa berubah menjadi salehah. Wa fil hadisi, di dalam suatu hadis, rahimahullahu rajulan qala ya ahlahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati, akan memberikan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang berkata qala ya ahlahu, yang berkata kepada keluarganya. Nah, ini suaminya ibu-ibu kasih tahu untuk bilang begini nanti. Kenapa? Karena Allah akan memberikan rahmat kepada suami panjenengan. Sholatakum, kerjakan sholat kalian. Jadi kalau suami bisa mengajarkan, memerintahkan panjenengan, ibu-ibu dan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat, maka insya Allah dia termasuk laki-laki yang Allah akan rahmati. Pengen gak suaminya dirahmati, Bu? Wah, kok dia untuk? Pengen gak suaminya dirahmati? Suruh suaminya untuk merintah jenengan untuk sholat. Perasaan saya sholat duluan ketimbang suami saya, Bu. Ya biar suaminya sholat duluan, bilang, Pak, saya kangen Papa merintahin saya sholat, ya. Atau Papa, ayo kita sholat berjamaah. Kemana? Ke musola al-Islah. Enggak ke musola al-Islah, berjamaah di rumahnya tidak apa-apa. Terus siamakum, jagalah puasa kalian. Jadi suami merintah jaga puasanya ya, ke anak-anaknya, ke istrinya. Insya Allah dia termasuk laki-laki yang Allah rahmati. Zakatakum, jagalah, kerjakanlah zakat kalian. Jadi panjenengan, Bu, ini sudah tahu cara ngitung zakat. Kan nggak mungkin jadi penerima zakat semua, pasti juga menerima zakat juga membayar zakat. Kalau ada kelebihan, ada potensi di dalam diri panjenengan, Bu. Zakat profesi itu di dalam Islam itu baru ada setelah ulama kontemporer seperti Al-Imam Qardawi dan sebagainya. Tapi lebih baik ikhtiyatan. Kalau Nabi Muhammad dulu tidak ada zakat profesi itu karena cuma 5. Tapi untuk menjaga, Al-Imam Al-Qardawi itu menjaga, takut ada potensi harta panjenengan yang wajib dizakati, kemudian panjenengan tidak zakati akan membuat keluarga tidak baik-baik saja. Makanya panjenengan kalau punya harta, jangan lupa, Bu, agar hartanya bisa dibawa ke akhirat, dibayar zakatnya. Kalau belum ada, di sini ada zakat mal. Di musola nggak ada ya? Ada. Zakat mal, zakat fitrah, adakan. Saya di gang saya, Bu, di RT saya sekelas RT, saya setiap bulan mengadakan zakat mal. Jadi di RT saya ada namanya majelis taklim saya itu, bagi jamaah saya yang melebihi hartanya setiap bulan, artinya kan seharusnya dihitung tiap tahun. Cuma kalau tiap tahun besar, kerasa. Jadi setiap bulan itu ada yang ngasih 600. Nggak tahu saya dari siapa, langsung masuk ke bendahara. Cuma bendahara setiap bulan ngelaporin ada sekitar 26 orang yang kita santunin setiap bulannya. Bukan setiap tahun, setiap bulan. Artinya kalau RT berapa? 10, 8, 7, 6. Musola al-Islah bisa
mengkoordinir, dimulai dari ibu-ibu ini yang menjadi pengurusnya. Enggak usah dipaksa, cukup kasih tahu, bawa hartanya ke akhir. Kalau nggak mau bayar nggak apa-apa. Nanti di akhirat yang akan mendapatkan siksa bukan siapa-siapa, orang yang punya harta itu. Kenapa? Karena ada orang lain yang dia makan untuk dibelanjakan di Tokopedia, di Shopee, di Lazada dan sebagainya. Maka jenengan jangan ingat, hidup di dunia itu cuma sementara, yang kekal itu hidup di akhir. Jadi panjenengan Bu, ini kan majelis taklimnya besar nih, rugi Bu, kumpulkan. Yang paling utama seperti tadi cocok persis dengan punya saya itu. Yang diberikan dulu adalah jemaah yang kita. Setelah itu kalau ada kelebihannya baru terus keluar. Tapi bagi pengelola harus belajar. Kalau itu zakat beda dengan infak. Artinya pemberiannya juga berbeda. Hanya 8 asnaf yang harus diberikan. Tidak semua diberikan. Artinya tidak semua orang dapat. Hanya 8 orang. Kalau memang jenengan ada infak, zakat. Gerakkan saja. Ya, jangan infak. Tapi besar, 2 bulan sudah dapat 900. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus miskinakum. Nah, ini berkaitan dengan tadi. Jagalah orang-orang miskin kalian. Artinya miskin kalian itu miskin yang ada di keluarga kalian, miskin yang ada di majelis taklim kalian. Jaga. Artinya berikan kelebihan yang panjenengan punya kepada beliau-beliau yang berada di bawah. Seperti apa? Orang yang fakir itu begini Bu. Orang fakir itu seumpamanya dia bekerja. Pertama gini, tidak punya apa-apa itu sudah disebut dengan atau punya uang, punya pekerjaan, tapi tidak bisa melebihi 50% dari kebutuhannya. Contohnya, dia kalau belanja sehari 100.000 untuk biaya makan untuk anak-anaknya, ternyata dia hanya bisa mendapatkan uang dari penjualannya itu cuma 30.000. Kurang berapa Bu? Kurang 70. Kalau ada ibu-ibu seperti itu sudah bisa menerima uang zakat. Tapi kita semoga ada Allah mudahkan rezeki panjenengan sehingga panjenengan menjadi orang pemberi zakat, muzakki. Orang miskin seperti apa? Orang miskin itu bisa melebihi 50% tapi tidak sampai 100%. Artinya kalau kebutuhannya 100, dia mendapatkan dari keuntungan penjualannya itu bisa membiayai hidupnya hanya mendapatkan 70.000 setiap hari. Artinya kurang berapa Bu? Untuk bisa 100 kurang berapa? 30. Artinya dari mana kekurangannya ini? Yang kekurangan ini yang bisa menambal adalah orang-orang aghnia, orang-orang yang kaya di majelis taklim kita, di tetangga kita. Jadi panjenengan yang kaya, kalau ada tetangganya yang tidak bisa makan, yang dihisap panjenengan. Ringankan hisap panjenengan. Ringankan hisap panjenengan. Jangan jadi harta panjenengan itu jadi beban nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yatimakum, jagalah anak-anak yatim kalian. Ada anak-anak yatim ada? Apakah yatim semua ini? Yatim. Saya masih ada ibu saya. Saya yatim. Enggak, ini bahasa bercanda Bu. Jironakum, jagalah tetangga kalian. Jadi kalau punya tetangga yang tidak baik-baik saja, contoh Bu, panjenengan yang punya harta tidak perlu diungkap kepada siapapun ketika ada orang yang membutuhkan. Contoh, tetangganya ditagih oleh PLN sampai 3 kali, sampai 4 kali, sampai 5 kali mau dicabut. Gerak langsung majelis taklimnya, ya, agar ada hikmah daripada majelis taklim ini.
Ada yang kelaparan langsung gerak. Kalau 1.000, 2.000 kalau dikumpulkan jadi banyak. Tapi kalau hanya sendirian jenengan nggak jadi apa-apa, buat jadi permen tadi itu. Walaupun saya kepengen juga ternyata. Allahumma shalli ala Muhammad. La'alla Allah jama'akum ma'akum fil jannah. Harapannya adalah ketika menjalankan tadi itu panjenengan kelak bersama orang-orang miskin itu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang miskin itu Bu, kalau nggak salah 40 tahun lebih awal masuk ke dalam surga ketimbang para orang yang kaya. Jadi orang miskin itu lebih masuk surga duluan. Orang miskin sombong, inilah yang bahaya, ini sudah miskin sombong. Makanya ada perkataan itu Bu, orang fakir itu bisa mendekatkan kekufuran. Orang fakir bisa mendekatkan Bagaimana orang miskin, orang fakir yang kufur adalah ketika tidak terima atas kekufurannya, kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu. Berarti kan dia sudah sombong kepada Allah. Makanya sebenarnya yang paling diinginkan Allah itu semua orang-orang itu begini. Kalau cuma takut salah paham, kalau cuma tidak pengen nerima zakat, kalau cuma tidak ingin nerima infak, bukan berarti dia sombong Bu. Takut ada, soalnya ada di luar sana persepsi dia tidak punya tapi tidak mau nerima zakat, kayaknya dia sombong sekali. Tidak masuk sombong. Yang takut dipikirkan dia adalah takut dia kalau saya tidak terima maka uang itu akan jatuh kepada orang lain. Jadi saya masih walaupun tidak punya masih punya kekuatan untuk berdiri di kaki saya. Takut ada pemahaman yang seperti itu. Jadi kalau ada orang miskin sombong itu celakanya berulang kali Bu. Celakanya di dunia dia tidak bisa makan, celaka di akhirat tidak diakui daripada oleh Allah Subhanahu atau kesombongannya. Orang sombong begini. Kalau orang sombong, orang berdosa karena melakukan kesalahan syahwatnya, artinya berdosa dia tapi asal dosanya itu disebabkan syahwat, itu masih ada ampunan. Tapi kalau dia berdosa disebabkan kesombongan, tidak akan ada ampunan. Contohnya siapa? Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi alaihissalam maksiat Bu, tapi maksiatnya didasari oleh syahwat, pengen makan buah muldi. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Tetap kamu boleh tinggal di sini aja, istrimu boleh ngambil apa saja, tapi jangan dekat sama satu pohon ini. Namanya pohon apa yang dikenal kita? Buah khaldi. Tapi Nabi Adam bukan cuma nggak dekat Bu, malah diambil dimakan oleh Nabi Adam. Tapi karena dosa yang dibuat oleh Nabi Adam itu disebabkan syahwat. Ketika Nabi Adam berdoa, Rabbana Dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni oleh Allah. Tapi ada makhluk lain yang tidak diampuni sampai nanti hari kiamat. Wa idh qulna lil malaikati wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika berkata kepada malaikat, Allah Subhanahu wa taala berkata untuk sujud kepada Adam, ternyata malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa iblis menolak? Aba wastakbara wa kana minal kafir, karena termasuk orang yang ingkar, yang kafir. Sampai sekarang, sampai hari kiamat, iblis tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbi lam yadkhulul jannata. Orang tidak akan masuk ke surga
man kana fi qalbihi, barang siapa yang ada di dalam hatinya misqalu darratin, seumpama satu dirrah min kibrin, dari kekuburan, dari ketakaburan, kesombongan. Jadi jangan sampai ada yang sombong, Bu. Kalau sombong, semoga Allah Subhanahu wa taala Allah berikan hidayah, bisa menerima nasihat-nasihat. Amin Allahumma. Karena orang yang sombong itu, Bu, merasa sudah benar, merasa sudah hebat, nasihat seperti apapun tidak akan pernah masuk. Apalagi sudah ketua majelis taklim yang ngasih tahu, sudah dengan RT-nya, Bu RT-nya, wah semua lengkap dah. Tapi kalau sudah sombong tidak akan masuk. Kenapa? Karena sudah merasa benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kita lanjutkan sebentar. Kita sepakatin berhenti jam berapa? Berapa menit lagi? 3 menit. Oh. Wa ayyunfiqu 'alaiha 'ala qadri usihi, dan harus memberi nafkah kepada istrinya 'ala qadri usihi, atas kadar kemampuan dia. Jadi panjenengan, Bu, jangan terlalu nuntut kepada suami. Suami memiliki keharusan memberikan nafkah kepada istri semampu dia. Ay taqati wa quwwatihi, kadar kemampuan dan kekuatannya. Kalau jenengan suaminya mampu hanya bisa ngasih garam, yuk makan berbareng-bareng garam. Katanya sebelum nikah, kalau sudah cinta garam pun enak ya. Bohong ternyata, setelah nikah, baru-baru nikah enak, tapi setelah 2 bulan 3 bulan kok nggak enak, tetap asin. Wa yastahmila 'alaiha idza adathu, dan juga harus memikul suaminya itu atas istrinya idza adathu, ketika apabila istrinya ini menyakitinya, bi ayyasbiru ala idaiha, dengan cara bersabar atas perilaku buruk istrinya. Jadi ketika istrinya tidak baik, maka harus sabar seorang suami itu. Wa yatalattaf biha, dan harus lemah lembut kepada istrinya, bi ayyudariha bil ma'ruf, bersikap halus dengan memberikan tahu bagaimana yang baik-baik itu. Berikan tahu yang baik tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Fa innahuma naqisatu aqli wa dini. Fa innahunna, maka sesungguhnya istri-istri jenengan itu naqisatu aqlin, orangnya kurang akalnya. Jadi perempuan itu akalnya kurang. Wa dinin, dan agamanya kurang. Ini jangan berhenti dulu, nanti salah paham. Kok perempuan dibilang akalnya kurang? Jadi begini, Bu. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba li hubbir rajulil hazimi min ihdakunna. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya tetapi mampu mengalahkan akal laki-laki yang bijak. Siapakah itu? Selain salah seorang dari kalian adalah wanita. Jadi wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, tapi kebijakannya bisa mengalahkan laki-laki. Terus apa arti kurang? Arti kurang itu bukan akalnya betul-betul kurang, Bu. Kalau kecerdasannya mungkin cerdasan perempuan, tapi karena menghargai laki-laki walaupun dia tahu pura-pura tidak tahu. Itulah saking cerdasnya perempuan. Terus apa yang dikatakan kurang di sini? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang berkenaan dengan hutang itu, yang berkenaan dengan hutang, bukankah begini? Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifa, apabila orang yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, aw dha'ifa, atau lemah seperti gila, seperti dan sebagainya, aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu, atau tidak mampu mendiktekan sendiri atas hutang tadi, maka hendaklah walinya mendiktinya bil adli, dengan cara adil. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan mempersaksikan 2 saksi dari laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu ketika ada orang yang pengen mencatat hutang, itu kan
ketika orang yang berutang itu lemah, maka dia harus mendatangkan dua saksi laki-laki. Itu kan, ketika orang yang berutang itu lemah, maka dia harus mendatangkan dua saksi laki-laki. Lanjut, fa illam yakuna rajulaini, apabila tidak ada dua saksi laki-laki, farajulun wa imra'atani, maka carilah satu laki-laki dan dua perempuan. Tadi kan kalau laki-laki dua saksi, tapi kenapa kalau perempuan harus dua? Carilah satu laki-laki dan dua perempuan. Karena yang adanya cuma satu laki-laki, maka harus ngambil dua saksi perempuan. Perempuannya harus dua, laki-lakinya satu. Jadi 2:1 ini, sehingga perempuan ini dianggap secara syariat kurang. Bukan secara akalnya, secara syariat, karena pesaksiannya tidak cukup satu. Kalau laki-laki satu cukup, kalau perempuan harus mendatangkan dua. Terus yang dianggap agamanya kurang, kalau laki-laki itu sholatnya 5 waktu itu kalau jenengan bu yang head kan nggak sholat, makanya dianggap agamanya bukan berarti panjenengan kurang di bidang agama, tapi ibadah panjenengan menghadap Allah karena head. Seharusnya siang malam panjenengan sujud kepada Allah, gara-gara head datang tidak bisa sujud. Sudah ya, ini mungkin lebih dari 3 menit. Cukup sekian, mohon maaf pada panjenengan semua. Semoga berkah cerita-cerita ini. Jadikan setidaknya kalau panjenengan tidak mau ambil untuk anak-anak panjenengan, ambil untuk cucu panjenengan, agar menjadi keluarga yang baik, yang harmonis, diterima di ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Oh nanti ya, kafaratul nanti. Ya dah, cukup saya lah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang membacakan ini? Wah, sampai lupa nggak minum ini. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran ila ustazina Ustaz Abdul Wahid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya kita menutup dengan membacakan Al-Fatihah, istighfar 3 kali dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah.